Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun baru 17, kita Waalaikumsalam. kita mulai saja ya. Jadi di DLMS saya sudah kasih materi tentang counter register. Nah, itu dibaca saja sebagai bahan Anda untuk pemahaman pengayaan lah gitu ya. Nah, sebetulnya uh, ada materi flip flop satu lagi yang itu sebetulnya setelah setelah rangkaian aritmetika, tapi saya cross check dengan di praktikumnya, katanya Anda sudah dapatkan materi flip flop, karena memang materi flip flop itu lebih enak untuk dipraktikumkan dibandingkan dengan diteorikan gitu ya. Nah, jadi ini materi ini multiplexer sama demultiplexer itu merupakan materi yang semester ini saya berikan di pekan terakhir. Jadi walaupun jadwal kita UAS itu 28, tapi saya akan adakan UAS itu di minggu depan, sehingga Anda tidak bentrok dengan UAS-UAS yang lainnya. Nggak apa-apa ya, karena memang di AMS-nya juga udah penuh sebetulnya, udah cukup dengan 14 pertemuan sampai dengan UAS. Oke, kita akan ngebahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer itu apa sih? Multiplexer itu adalah yang melakukan tugas multiplexing. Multiplexing itu apa? Nah, multiplexing itu adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal atau informasi untuk dikirimkan secara bersamaan, tapi itu satu saluran saja. Anda bayangkan ketika kalau dulu kita mainan si kecil ya, anak-anak itu main telepon-teleponan, menyambungkan yang satu gelas plastik, ada dua disambungkan dengan sebuah tali, kemudian diluruskan, kemudian satu eh, ngomong di ujung gelas yang satunya lagi, maka akan terdengar suaranya sampai ke ujung yang satunya lagi. Nah, itu kan berarti ada satu sinyal dari satu input kemudian satu output, dan itu satu sinyal itu dalam satu saluran. Kalau misalnya kita buat itu jadi satu yang ngomong, kemudian kita sambungkan itu gelas plastiknya ada 4, maka ketika satu ngomong maka didengar oleh 3 orang sedang bersama-sama. Berarti itu enggak itu kan kebayang kalau sekarang kita pakai teknologi itu untuk di telepon. Jadi ketika saya mau nelpon si A, kedengaran sama si B sama si C. Nah, itulah fungsi multiplexing itu. Atau fungsinya multiplexer itu untuk melakukan multiplexing. Jadi si rangkaian ini akan memilih satu di antara beberapa input dan menampilkan pada output nilai yang sesuai. Itu maka ketika pada multiplexer kita akan mengenal namanya select input atau disebut juga address, untuk memilih line input mana yang akan diteruskan ke line output gitu. Seperti kita akan memilih logikanya, misalnya kita akan memilih nomor telepon. Kalau kita mau menghubungi si B, maka nomor yang dipilih adalah 0858 1234 misalnya. Nah, itu adalah untuk fungsinya si select inputnya. Sehingga si multiplexer itu untuk memilih beberapa input, sehingga pada aplikasinya beberapa input pada multiplexer itu ada beberapa input dan satu output. Tapi beberapa input itu ada yang berfungsi sebagai select input. Jadi dia yang memilih, dia yang memutuskan mana yang akan diteruskan, mana yang tidak. Karena kan nanti di ujungnya harus ada satu, sedangkan inputnya ada beberapa. Jadi aplikasinya itu yang paling simpel itu ketika kita pakai pada saluran telepon. Bayangkan kalau teknologinya tidak pakai multiplexer, ketika ada 1.000 pengguna, maka kita butuh 1.000 saluran. Dan tentu itu tidak efektif. Sehingga tujuan multiplexer ini untuk penghematan, untuk efisiensi,
Karena semakin sini kan pengguna user atau komunikasi itu makin banyak gitu. Kita nggak mungkin menyediakan ada 5 juta user, kita pakai 5 juta saluran, itu nggak mungkin gitu. Sehingga kita pakailah multiplexing ini. Karena kan ketika kita mau nelfon ke satu orang, misalnya dari 5 juta itu kan nggak semuanya nelfon, tapi hanya beberapa yang pakai misalnya mau nelfon, sehingga permintaan komunikasi itu kan hanya dari beberapa input saja. Maka mungkin dari 10 orang mungkin hanya satu yang dipakai buat nelfon gitu. Nah itu, jadi ketika yang satu nelfon, maka saluran yang lainnya ditutup. Itu fungsi dari multiplexer. Nah ini fungsional diagram pada multiplexer itu seperti ini. Nah, di sini kita ada yang punya yang namanya data input. Ada I0 sampai IN. Kemudian yang jadi select inputnya itu input yang lain. Jadi kalau di sini maka yang menentukan ini select input ini, dia berfungsi untuk yang memutuskan, yang memilih dan memutuskan input mana yang akan ditransformasikan ke output. Apakah si I1? Kalau si I1 yang dipilih, maka dia akan duduk sini, maka si select input ini akan menyambungkan sini. Sehingga dia yang akan diteruskan ke output. Begitu. Itu fungsinya select input. Nah, ini blok diagram multiplexer. Pada blok diagram itu ada input, ada proses, ada output. Ini input datanya. Ini inputnya bisa jadi I1, I0, I1, I2, I3, sampai IN. Kemudian yang jadi select address-nya, yang sisanya yang tidak disebutkan di input data, maka dia sebagai A dan B. Jadi kalau ini A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau ada 4 input, maka di sini 3, di sini 1. Begitu. Outputnya tetap 1. Sehingga ada jenis-jenis, salah satu jenis multiplexer itu adalah 4:1. Misalnya ini contohnya 4:1 untuk multiplexer. I0, I1, I2, I3. Nah, di sini ada selection lines-nya, sehingga ditulislah dia S, dilambangkan dengan S0 dan S1. Ini yang memilih mana yang akan si I0 itu akan dapat apa gitu. Apakah dapat 1, apakah dapat 0, apakah A0, apakah B0, dan sebagainya. Ini si S1 dan S0 yang memutuskan. Sehingga kita akan lihat, jadi ini outputnya dia tidak menilai 0, 1 atau apa, tapi dia akan melihat, dia bisa menilai 0, 1 dan inputnya itu ya. Misalnya kalau ini bisa, kalau di table yang di sini terus, ketika I-nya, ketika outputnya, ketika S1-nya 0, S0-nya 0, maka dia akan mengambil line dari I0. Nah, ini makanya akan maju. Gitu. Ketika inputnya S1-nya 0, S0-nya 1, maka dia akan meneruskan line yang I1. Begitu seterusnya. Sehingga ini outputnya seperti ini. Nah, kalau gitu apakah ada bedanya multiplexer dengan decoder? Persamaannya adalah pada mereka sama-sama memiliki output yang lebih kecil gitu. Pada multiplexer menggunakan n-bit selector. Jadi kalau multiplexer itu ada 2x1, 4x1, 8x1, 16x1. Tapi semuanya outputnya 1. Multiplexer outputnya 1. Nah, multiplexer hanya punya 1 output. Sedangkan output decoder itu outputnya sejumlah n. Jadi kalau dia 4,
maka 4 kali 2. Ini 4 input, 2 output. Kalau 8 input, maka ininya jadi 3 output. Ini decoder. Nah, persamanya apa? Persamanya multiplexer dan decoder dua-duanya bisa menghadirkan minterms. Persamaan yang lain adalah inputnya lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan outputnya. Tapi kalau multiplexer hanya satu output, kalau decoder itu outputnya satu. Kalau decoder outputnya tidak satu. Oke, lanjut ke jenis-jenis multiplexer yang tadi saya bilang ada 2 kali 1, 4 kali 1, 8 kali 1, 16 kali 1. Artinya kalau 2 kali 1, 2 output, 2 input, 1 output. Kalau 4 kali 1, 4 input, 1 output. Begitu seterusnya. Balik lagi ke apa bedanya multiplexer dengan decoder? Kita lihat dari rangkaian logikanya. Di rangkaian logikanya, pertama outputnya 1 kalau multiplexer. Outputnya 1. Output 1. Kalau decoder output banyak. Oke. Nanti kalau slide saya nge-freeze gitu ya, nggak pindah, tolong dikasih tahu. Kita sudah ke slide multiplexer versus decoder. Nah, tadi bedanya adalah di sini. Bedanya di sini. Kalau di multiplexer kita punya gerbang OR. Kalau pada decoder ini semuanya N. Ya. Kalau di multiplexer itu biasanya ini seperti SOP ya, sum of product, penjumlahan dari beberapa produk. Karena banyak gerbang M dan satu gerbang OR. Nah, multiplexer 4 kali 1 itu bisa dibuat dengan multiplex 2 kali 1. Sehingga kalau kita mau membuat 4 kali 1 MUX itu ini adalah 2 kali 1 MUX, ini juga 2 kali 1 MUX, satu digabungkan maka jadilah 4 kali 1 karena kita punya 4 input, nah, I1, I0, I1, I2, dan I3 gitu. Kemudian ini juga sama, dari 8 kali 1 multiplexer bisa dibuat dari 2 kali 1 multiplexer. Ini inputnya dari I0 sampai I7, ada 8 input. Jadi kita butuh 2 kali 1 ini digabungkan lagi. Kemudian ya kita lanjut. Nah, 8 input tadi ada 8 input untuk 8 kali 1 multiplexer. Nah, tadi udah multiplexer, sekarang demultiplexer. Demultiplexer tentu kebalikannya. Kita biasa sebut ini demux. Nah, jadi demux itu inputnya 1, kemudian masuk ke selector, didemuxkan, sehingga kita akan dapatkan
output yang banyak, ada multiple begitu. Ini contohnya dari satu TV kita bisa outputnya bisa berupa printer, bisa berupa fax mesin, bahkan kalau bisa ke infocus, bisa ke komputer gitu ya. Nah, ini ini yang ada selectnya. Jadi ketika inputnya 0 dan 0, maka dia akan memilih ke laser printer misalnya. Ketika B-nya 0, A-nya 1, maka dia akan memilih ke fax mesin. Nah, itu artinya demultiplexer. Sehingga kita lihat ini jadi kepotong ya gambarnya. Di sini ada gambar gitu. Nah, ini fungsi untuk demultiplexer, yaitu kebalikan dari multiplexer. Pada demux, tentu kebalikannya. Kalau tadi kan outputnya 1, kalau di sini berarti output inputnya 1, kemudian ada select address-nya, tetap kemudian outputnya yang banyak. Begitu. Ini blok diagramnya. Jadi demux itu dia punya fungsi, dia akan memberikan data yang ada di input ke salah satu dari beberapa output. Jadi inputnya 1, outputnya banyak. Dengan menggunakan tadi select address-nya, yang ini select atau address-nya nih. Nah, kemudian sehingga disebut juga penyalur data, sehingga demux itu disebut juga data distributor, karena kalau distribusikan itu kan berarti dari satu ke banyak orang gitu, maka disebut distributor. Kalau multiplexer kan dari banyak ke satu. Nah, jumlah output demux itu nggak bisa 3 misalnya, nggak bisa, tapi outputnya adalah 2, 4, 8, 16 gitu. Jadi 2 pangkat M. Nah, jadi menurut tabelnya, si memilih ini bisa sebut seperti ini. Dari inputnya yang 1 ini dia akan memilih, ketika selectnya 0 dengan 0, maka dia akan memilih Y0 yang di-outputkan. Misalnya kalau ini, kalau Y0 itu printer, Y1 itu fax mesin, Y2 itu infocus gitu. Maka ketika S1-nya 0, S0-nya 0, maka dia akan mengirimkan data ke Y0 atau ke printer yang tadi. Gitu. Begitupun ketika misalnya S1-nya 0 dan S0-nya 1, maka dia hanya akan memilih atau mengalirkan atau mendistribusikan data ke Y1 di sini. Ketika S1-nya 1 dan S1-nya 0, maka dia akan mengalirkan datanya ke Y2. Begitu seterusnya. Kalau keempat berarti ada sampai Y3. Jadi si ini yang menentukan siapa yang akan dipilih untuk disalurkan datanya. Oke. Kalau tadi pada multiplexer itu kita ada gerbang OR-nya ya, karena kita kan butuh sebuah output. Jadi seperti pengerucutan data. Tapi kalau pada demux dia tanpa OR di sini. Jadi, nah ini diagramnya, ini inputnya, ini selectnya, kemudian outputnya ada 4. Oke. Dikit lagi ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita membuat rangkaian kombinasional dengan MUX? Pertama, caranya tidak sama seperti kita buat segmen display. Kalau pada segmen display, nah kita kan mesti paham dengan keymap ya. Kita tahu bagaimana stepnya dari table, kemudian ke keymap, kemudian ke
Persamaan boolean, kemudian gambar rangkaian logikanya gitu. Kalau rangkaian aritmetika, segmen display, decoder, converter itu begitu. Tapi pada multiplexer kita akan memiliki skema yang berbeda. Jadi pertama untuk buat tabel kebenarannya, buat tuh tabelnya. Nah ini membutuhkan, karena tadi seperti saya bilang kalau yang namanya multiplexer itu adalah rangkaian SOP, karena dari rangkaian logikanya adalah banyak gerbang N dan satu gerbang OR, itu berarti SOP, sum of product. Jadi Anda sudah aja tuh bagaimana bentuk SOP sampai dapat truth table-nya. Balik lagi ke sebelum UTS. Kemudian setelah itu nanti ditentukan mana yang dipilih sebagai data input. Ini yang menentukan. Sisanya maka dia akan sebagai address atau selector. Kemudian setelah itu buat tabel implementasi. Setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat tabel implementasi. Kemudian yang keempat, jika ada dua MINCOM dalam satu kolom kali atau dua angka 1 dalam satu kolom, maka input muxnya ada 1. Kalau 0 dengan 0 berarti 0. Kalau 1 dengan 1 berarti 1. Jika salah satu ada 0, dan 1, jika ada 0 dan 1 dicek. 1 itu punya siapa? Apakah punya A misalnya, kalau yang dipilih data inputnya A, atau A not gitu. Nah, nanti kita cek kalau dia satunya itu punya A not, maka input yang dipilih adalah si A not. Kita lihat lah, kalau teorinya kita lihat ke ininya, prakteknya. Oke. Pertama, ini soalnya begini ya, implementasikan 356. Saya nggak akan kasih soal dalam bentuk table. Jadi Anda paham maksudnya 136 itu apa ya? Oke, pada posisi nomor 1, 3, 5, dan 6, outputnya adalah 1. Jadi kita buat truth table-nya seperti ini. Dengan ABC nih. Jadi ada inputnya A, B, C. Setelah itu kita buat tabel implementasinya. Kita tulis deh 0101 0110. Nah, kita buat nih. Jadi kan karena A-nya data input, makanya kita tulis A-nya. F-nya adalah 0101 0110. 01010110. Ini buat apa kita akan cek. Nah, input variabel A diambil sebagai data, maka kita tulis A. Ini adalah A not. Ini adalah A. Dan B dan C sebagai address. Jadi kita fokusnya ke A. Nah, tabel informasinya seperti ini. A not. Saat A not, outputnya ini 0101. 0, 1, 0, 1. Saat A, outputnya adalah 0110. 0110. Sudah sampai situ. Kita lihat nih yang akan dipilih yang mana. Kita lihat ini. Jadi saya bilang kalau 0 dengan 0 dalam satu kolom, maka outputnya 0. Kalau 1 dengan 1 dalam satu kolom, maka outputnya 1. Kalau 0 dan 1 atau 1 dan 0 harus dipilih mana yang outputnya 1. Outputnya 1 ini 1 loh. Ini punya siapa? Ini. Punya A. Jadi kita tulis di sini A. Kemudian 1 dan 0 ini punya siapa? 1 di sini. Ini punya A not. Maka kita tulis di sini A not. Oke. Sampai situ kita lihat I0-nya 0, I1-nya 1, I2-nya A, I3-nya A not. Tadi apa tadi? I0-nya 0,
I1-nya 1, I2-nya apa A, I3-nya A0. Oke, kita gambar nih blok diagram mux 4x1. A sebagai data input kita tulis 1, A, B dan C sebagai select address, ini output. Oke. I0 itu 0. Artinya dapat 0 kapan gimana? 1 dinotkan. Nih 0. I1 ini 1. I2 tadi A. Berarti langsung ini A. I3 itu A not. A not. Berarti ini A not. Nah, ini sudah kita gambar rangkaian logikanya seperti ini. Selesai. Bagaimana jika B sebagai data input? Kalau B sebagai data input, berarti tadi kita bikin tabelnya, kita fokusnya ke sini. Nah, setelah itu kita buat ini B, kita buat tabel implementasinya. B not sama B. Ini I0, I1, I2, I3. Saat B-nya 0, B not, ini nih saat B not nih. 01, 01. Tulis 01, 01. Saat B ini 01, 10. 0110. Kebetulan ini sama dengan tipe A. 0110. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Hasilnya adalah kita ganti. Hasilnya 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. Ini 1 ke siapa? Ya B. Di 3, satunya B not. Nah, sehingga kita gambarkan nih boxnya. Mux 4x1. Yang jadi data input apa? B. Berarti ini A, ini C, ini output. Nah, berarti di sini ada I0, I1, I2, I3. I0 apa tadi? 0. 0 itu berarti ini dinotkan. I1 berarti 1, ini. I2-nya B, berarti langsung. I3-nya B not. Nah, ini blok diagram untuk rangkaian diagram untuk multiplexer jika B sebagai data input. Oke. Di sini ada pertanyaan. Break 3 menit ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih soal yang sama. Nah, sekarang implementasikan ini dengan mux itu dan A sebagai data input. A sebagai data input. Nah, yang tadi saya bilang, Anda harus belajar lagi bagaimana membuat table dari SOP. Ya. Sama kan ini A, B, C,
Kemudian, nah F-nya bagaimana? A not B C. A not B C. Artinya 011. Itu 011. 011 mana? Ini outputnya 1. Kemudian B not C not artinya 100 dan 000. Outputnya 1. 000 sama 100. Nih, misalnya 0. Nah, dari sini kita buat tabel implementasinya. Ada apa tadi? Dia bilang A sebagai data input. A not sama A. Ada I0, I1, I2, I3. A not-nya ini berarti 1001. A-nya 1000. Sehingga input yang dipilih adalah ini 1, ini 0, ini 0, ini A0. Sehingga kalau kita gambarkan diagramnya itu I1, I0, I1, I2, I3. Tadi yang inputnya adalah B dan C, yang ini A. I0 itu sama dengan 1, berarti ini. I1 itu 0, berarti not. I2 itu 0, berarti ini. I3-nya baru A0, berarti kita buat not. Nah, ini Anda biasakan tulis lengkap sampai outputnya. Tuh ya. Oke, mudah sekali. Mana harus belajar ini nih. Kalau tabelnya salah, ini bisa salah semuanya. Oke, nah ini yang 4 ABCD, 4 input ada ABCD. Nah, kita lihat ini. Nanti deh, biar ada ini. A, B, C, D. Nggak cukup, harus dikecilin. Kita kecilin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 2, 3, 4. Kemudian ini setelah kita buat tabelnya, kita lihat F-nya apa. Kita lihat ini aja. Ini 1 0 0 0 1. 0 0 0 1 mana? Kemudian ini 0 0 1 1. 0 0 1 1 ini. Kemudian 0 1 0 0. 0 1 0 0. Nah, ini 1011. 011 ini 1100. 1100. 1101. 1101 ini dan 1110 ini 1111 1. Jadi sisanya 0. Ini tuh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Udah dapat tuh tabelnya. Kita buat tadi apa? Tabel implementasinya. Karena D sebagai data input, kita tulis B not, ini D. Ini ada I0, 3, 4, 6, 7, I8.
Dari 8. Saat kita lihat nih. D not itu artinya saat 0. Ini. Nah, saat 0 berarti 0010. 0010. 0011. 0011. Kemudian kita lihat yang D-nya saat D-nya 1. 1100. 1100. Kemudian 0111. 0111. Nah, dari sini kita lihat ke hijau. Nah, dengan 1 ini D, ini juga D, ini D not, ini 0, ini 0, ini D, ini 1, ini 1. Kita gambarkan muxnya 8 kali 1. Jadi I0, I1, I2, ini mestinya titik-titik ya. I3, I4, I5, I6, I7, I8. Tadi yang inputnya apa? D. Berarti ada 1, ada D. Berarti di sini outputnya adalah A, B, C. Ini outputnya F. Nah, I0 itu D. I0 itu D. I0 itu D. Kok I0? Lewat nih I0. Ini salah ya. I1, I2, I3, I4, I5, I6 sampai I7. Enggak. I0 itu D. I1 itu dia masih D. I2 itu D not. I3, I4 itu 00. Jadi ini I3, I4, I5 itu D. Ini tadi mana ya? Ini. I5 D. I7 itu 1. I6 itu 1. I7 itu 1. Oke, itu ya. Kurang lebih begitu gambarnya, kurang rapi, Anda paham. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, D not kita lihat 00 gitu. Oh ya, D not 00, D11. Nah, ini sama. Sehingga, ini tadi kalau tadi kan saya gambar di sini nih. Saya gambar di sini A, B, C. Sama aja. Bisa di atas, bisa di bawah. Kemudian ini yang I0, 1012 atau I0, I1, 2, 3, I7, ini D. Kemudian ini satunya D, ini ya I0. Nah, kalau ini, kita lihat, ini Anda bisa tulis 0 dan 1 dipisah. Tapi kalau ini misalnya dihilangkan, ini Anda buat begini, misalnya ini jadi begini, nggak apa-apa. Itu ya, sama aja. Ini dihapus, itu sama aja. Oke. Materi kita sampai di situ. Nanti kita sampai di situ untuk semester ini. Ada yang mau ditanyakan dulu?